Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan menemani teman-teman kembali untuk belajar bersama dan merangka mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS tahun ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi terkait tes wawasan kebangsaan. Nah, sebagaimana kita tahu, di video-video atau di konten-konten saya sebelumnya saya sudah membahas materi TIU dan TKP. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi TWK, tes wawasan kebangsaan, kaitannya dengan materi pengamalan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih dengan begitu banyaknya materi TWK, kenapa harus materi ini yang kita bahas terlebih dahulu? Nah, berdasarkan pengalaman pribadi saya waktu mengikuti seleksi CPNS dan teman-teman saya pun tahun lalu 2019 ketika mengikuti seleksi CPNS, nah materi terkait pengamalan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak keluar ya, kira-kira 6 sampai 7 soal. Nah, oleh karena itu penting untuk teman-teman memahami betul konsep dari 45 butir Pancasila, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas materinya terlebih dahulu terkait 45 butir pengamalan butir Pancasila tersebut. Nah, kemudian kita akan mencoba latihan soal agar kita lebih jelas, lebih jembrang lagi ya dalam memahami materi ini. Nah, sebelumnya teman-teman mohon dukungannya jika konten-konten ini dikira teman-teman bagus, tolong subscribe dan share. Nah, dan jika kurang, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya, kurangnya seperti apa, boleh kasih masukannya teman-teman, itu sangat saya tunggu-tunggu ya. Oke teman-teman ya. Oke, coba kita langsung ke materinya ya. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali ikut seleksi CPNS, nah ini ya gambaran umum TWK ya. Yang pertama, materi TWK itu terdiri dari 5 tema. Yang pertama ada pilar negara, ada nasionalisme, ada bela negara, ada integritas, sama bahasa Indonesia ya. Nah, pilar negara itu sendiri terdiri dari 3 bagian sebenarnya ini, yaitu terdiri dari Pancasila nih. Nah, Pancasila sama undang-undang ya, serta Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pilar negara itu terdiri dari 3 bagian, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sama Bhinneka Tunggal Ika. Sementara nasionalisme terdiri dari teori negara, nah identitas negara, nah sama sistem pemerintahan. Nah, sementara kalau bela negara itu terdiri dari sejarah ya. Untuk membela negara kita harus tahu sejarah kemerdekaan Indonesia dan kegiatan pertahanan dan keamanan Indonesia. Sementara kalau integritas itu terdiri dari tentang lembaga integritas negara ya teman-teman, seperti KPK, Polri, Kejaksaan, MA, MK, dan KY. Nah, mungkin ada DPR dan DPRD juga di sini. Sementara hukum yang ada di Indonesia dan etika publik nasional. Sementara bahasa Indonesia itu terdiri dari pemahaman bacaan ya, kaitan dengan EYD dan PUEBI. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas terkait dengan pilar negara nih. Terkait dengan pilar negara yang mana materinya terkait Pancasila. Nah, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang mana kalau kita lihat perkiraan soal nih, yang mana jumlah soal TWK yang sebagaimana kita ketahui ada 30 soal ya. Nah, itu penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu mendapatkan porsi 3 ya, 3 soal perkiraan. Tetapi pada kenyataannya seperti pengalaman saya sendiri itu ada 6 sampai 7 soal teman-teman yang muncul dalam materi penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, oke ya. Nah, makanya materi ini yang akan kita bahas terlebih dahulu pada video kali ini. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, Pancasila menjadi pilar ideologis bangsa Indonesia, selain tentu saja sebagai dasar negara. Setiap sila dalam Pancasila memiliki butir-butir pengamalan yang mengandung isi dan makna untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, istilah Pancasila terdiri dari 2 kata yang berasal dari bahasa Sanskerta ya teman-teman ya, yaitu panca dan sila. Nah, panca berarti 5 dan sila bermakna prinsip atau asas. Nah, maka Pancasila bisa dimaknai sebagai rumusan dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, butir-butir pengamalan Pancasila pertama kali diatur melalui ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978. Nah, setelah era reformasi, butir-butir pengamalan Pancasila disesuaikan berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR tahun 2003.
Butir-butir pengamalan Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu mempunyai 7 butir ya, dari 45 butir yang ada dalam butir pengamalan Pancasila. Nah, teman-teman, jika teman-teman menggunakan metode penghafalan, tentunya akan sangat susah sekali ya, apalagi materi TWK itu sangat luas sekali. Nah, makanya saya sudah membuatkan garis besarnya ya di setiap butir-butir sila dalam pengamalan Pancasila ini. Tetapi meskipun sudah saya buatkan garis besarnya, itu juga masih susah untuk dihafal. Makanya nanti ada clue yang akan saya sampaikan agar teman-teman mudah memahaminya sila demi sila. Yang pertama, untuk butir sila dalam ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, percaya dan takwa terhadap agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, yang kedua nih. Yang ketiga, menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Nah, yang keempat, membina kerukunan di antara sesama umat beragama. Yang kelima, menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Yang keenam, menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang ketujuh atau terakhir, tidak memaksakan suatu agama. Nah, dari poin-poin yang telah saya bacakan tadi terdapat makna implisit ya. Nah, yaitu terkait sila pertama, butir-butir yang terkandung di dalamnya itu sebetulnya terkait dengan kepercayaan dan ketakwaannya dari masing-masing pribadi orang gitu. Jadi jika teman-teman menemukan di soal itu kaitannya dengan agama, kepercayaan, dan menghormati satu agama dengan agama yang lainnya, pasti itu kaitannya dengan pengamalan sila Pancasila pada sila pertama. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi usahakan jangan menghafal teman-teman. Intinya teman-teman tahu clue-nya nih, kalau sila pertama itu terkait dengan agama. Kemudian butir-butir pengalaman Pancasila untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk butir pertama, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Untuk butir kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Butir ketiga, saling mencintai sesama. Butir keempat, tenggang rasa. Butir kelima, tidak semena-mena terhadap orang lain. Butir keenam, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Butir ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nomor 8, berani membela kebenaran dan keadilan. Butir ke-9, bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Dan butir terakhir atau butir ke-10 dari sila kedua yaitu sikap menghormati dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, untuk butir untuk sila kedua itu kaitan dengan humanity atau kemanusiaan. Nah, kuncinya di kemanusiaannya. Jadi di butir kedua itu kaitan dengan hak dan kewajiban asasi antar setiap manusia. Nah, kaitannya dengan saling mencintai antar manusia, tenggang rasa antar manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, membela kebenaran, keadilan, kemanusiaan, menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Intinya di butir sila kedua itu kaitannya dengan hak dan kewajiban sesama manusia, seperti itu ya. Nah, butir-butir pengalaman Pancasila untuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, ada 7 butir pengamalannya ya. Yang pertama yaitu mampu menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Butir kedua, rela berkorban. Butir ketiga, cinta kepada tanah air. Butir keempat, rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Nah, butir kelima itu menjaga ketertiban dunia atau memelihara ketertiban dunia. Butir keenam yaitu Persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Butir ketujuh yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, nilai yang terkandung dalam butir ketiga itu kaitan dengan nasionalisme ya, kaitan dengan rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan. Nah, seperti itu. Nah, intinya kalau kaitannya dengan pengamalan sila ketiga itu kaitan dengan sikap nasionalisme kita. Seperti itu. Selanjutnya, butir-butir pengamalan Pancasila untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, itu ada 10 butir ya teman-teman. Nah, secara garis besar butir pertama yaitu mempunyai kedudukan, setiap warga negara itu mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Nah, butir kedua tidak boleh memaksakan kehendak orang lainnya. Butir ketiga, musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, butir keempat, musyawarah, mufakat, dan semangat berkeluargaan. Butir kelima, menjunjung tinggi setiap keputusan. Butir keenam, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Butir ketujuh, mengutamakan kepentingan bersama ya di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itu dalam musyawarah ya. Soalnya di butir
tiga tadi juga ada mengutamakan kepentingan bersama, tapi di sini adalah kaitannya dalam musyawarah ya. Nah, butir ke-8 musyawarah dilakukan dengan akal sehat. Nah, butir ke-9 untuk sila keempat yaitu harus setiap musyawarah atau keputusan yang diambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, butir ke-10 yaitu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, kayak di Indonesia makanya ada DPR dan DPD atau presiden juga presiden seperti itu. Nah, dalam butir pengamanan Pancasila sila keempat itu kaitannya dengan demokrasi ya. Nah, kalau ada soal atau kasus sehari-hari yang kaitan dengan musyawarah, demokrasi, pemilu dan sebagainya, itu berarti bukti pencerminan dari sila keempat ya teman-teman ya. Nah, untuk butir-butir pengalaman Pancasila untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur. Yang kedua, sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan. Yang nomor 7, tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan atau sifat boros. Yang ke-8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang ke-9, suka bekerja keras. Yang ke-10, menghargai hasil karya orang lain. Dan 11, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata. Nah, nomor 5 ini sila kelima itu kaitannya dengan justice atau keadilan ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya kita harus tidak boleh menggunakan hak milik untuk usaha bersifat pemerasan, pemborosan dan merugikan orang lain. Harus ada nilai keadilannya, harus mementingkan kepentingan orang lain dulu baru kepentingan kita. Itu harus menseimbangkan antara hak dan kewajiban. Nah, teman-teman ya. Nah, dari butir-butir pengamalan Pancasila baik sila pertama sampai sila kelima, nah itu kita bisa rangkum seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa itu kaitannya dengan agama ya. Kaitan dengan agama yaitu sikap saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Nah, intinya ketika di soal ketemu dengan kasus yang kaitannya dengan agama kayak terorisme, kayak misalnya pengeboman dan sebagainya, teroris itu kaitannya pasti dengan sila pertama. Nah, untuk sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab, itu kaitan dengan kemanusiaan. Nah, contohnya kayak mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, mengembangkan sikap tidak semena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nah, untuk sila ketiga atau persatuan Indonesia, nah itu kaitannya dengan nasionalisme. Nah, kaitan dengan nasionalisme yaitu contohnya mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi golongan gitu. Nah, rasa cinta tanah air gitu, suka akan persatuan kesatuan. Nah, misalkan di soal ada contoh kayak kasus misalkan hoax gitu, kasus hoax ingin memecah belah bangsa, itu kaitan dengan tidak sesuai dengan sila ketiga atau sila persatuan dan persatuan Indonesia. Nah, untuk sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat atau sila keempat itu kaitannya dengan demokrasi. Nah, demokrasi itu tentunya dengan musyawarah, mufakat, melakukan kegiatan hasil musyawarah, itu intinya terkait dengan musyawarah. Atau kayak misalkan di negara Indonesia itu ada pemilihan DPR, DPD, itu adalah bentuk dari praktek kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, sementara untuk keadilan sosial, tentunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau sila kelima itu kaitan dengan justice atau keadilannya. Nah, itu kaitan dengan mengembangkan sikap adil terhadap sesama, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan, pemborosan dan sebagainya. Nah, suka memberi pertolongan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, intinya di soal keadilan sosial itu kaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, nanti di video ini akan dijelaskan mungkin ya perbedaan antara hak yang tertuang dalam sila kedua dengan sila kelima, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus paham ya makna yang butir-butir garis besar, butir-butir tentang pengamalan sila-sila Pancasila itu kaitannya ini aja teman-teman ya. Sila pertama tentang agama, sila kedua tentang kemanusiaan, sila ketiga tentang nasionalisme, sila keempat tentang demokrasi, dan sila kelima tentang justice atau keadilan. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, coba kita latihan soalnya ya, agar mudah dipahami ya makna sebenarnya apa sih, makna yang terkandung dalam setiap butir-butir dalam pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, coba nomor 1 ya. Sigit, pengguna aplikasi Gojek, dilaporkan ke pihak kepolisian lantaran mengucapkan kata-kata kasar dan rasis kepada pengemudi
ojek online tersebut. Hal ini bermula saat Sigit memesan makanan lewat GoFood. Namun, Dio selaku pengemudi telat mengantarkan makanan lantaran ke restorannya antri. Dio sudah meminta maaf, namun Sigit tetap marah dan memberikan umpatan kasar. Apa yang dilakukan oleh Sigit selaku pengguna aplikasi online sangatlah bertentangan terhadap Pancasila, khususnya sila ke. Nah, teman-teman, kita sebenarnya dari kalimat pertama aja udah langsung ketemu jawabannya ya. Nah, di sini adalah mengucapkan kata-kata kasar dan rasis kepada pengemudi ojek online. Nah, kalau bisa lagi di sini ada lagi. Sigit tetap marah memberikan umpatan kasar padahal ini sudah minta maaf ya. Ya udah jelas pasti ini kaitannya dengan tidak sesuai dengan sila ke, kalau sila ke-1 kan nggak mungkin ya, otomatis adalah sila kedua. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, hal ini kaitannya dengan butir kelima ya. Butir kelima dari sila kedua, yaitu butir kelima mana? Yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nih, kaitannya dengan butir kelima, tidak semena-mena terhadap orang lain. Oke, coba kita lanjut. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lucius Carus, menilai wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode tidaklah tepat. Lucius mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Lucius menuturkan sebagai sebuah sistem, wacana masa kepemimpinan presiden 3 periode dinilai bisa menghambat regenerasi. Pihaknya mengatakan seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat. Sebagai sebuah sistem demokrasi, menjamin regenerasi dan kesinambungan pemimpin termasuk presiden. Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi sangat erat dengan Pancasila. Demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan A. Sila ketiga, B. Sila keempat, C. Sila kelima, D. Sila kedua, atau E. Sila ke-1. Nah, teman-teman pasti fokusnya langsung pada kata demokrasi ya teman-teman ya. Nah, demokrasi. Nah, silakan nanti teman-teman kalau berbeda pendapat boleh tulis di kolom komentar ya, nggak apa-apa ya. Nah, kita di sini diskusi ya. Nah, di sini kan demokrasi yang ngomongin masa jabatan presiden hingga 3 periode. Nah, mana tadi ada kata demokrasi menjamin regenerasi lagi. Nah, demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Nah, tapi lihat pertanyaannya. Pertanyaan adalah, maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan. Nah, kalau demokrasi itu, kalau musyawarah itu kaitannya dengan sila permusyawaratan. Nah, sila keempat ya. Nah, kaitannya dengan sila keempat, kaitannya dengan permusyawaratan perwakilannya. Nah, tetapi di sini yang ditanya adalah maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan. Nah, ini kalau saya lebih cenderung ke sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kenapa? Kalau sistemnya tidak kuat dan kokoh, itu akan terjadi perpecahan ya teman-teman. Maka perpecahan di sini adalah tidak sesuai dengan sila ketiga. Maka dalam soal nomor 2 ini saya lebih condong jawaban yang A, yaitu sila ketiga, bukan sila keempat. Nah, memang di wacana ini tadi kaitannya membaca sebuah demokrasi di Indonesia, demokrasi terjamin, demokrasi terbentuk di sini ya. Nah, itu kaitannya dengan sila keempat. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sebuah sistem yang kuat, kokoh dan kuat. Nah, kalau sistemnya tidak kuat dan kokoh, maka akan terjadi perpecahan kembali lagi ya. Nah, perpecahan itu bukti bahwa sila ketiga atau persatuan Indonesia tidak berjalan gitu. Maka sistem yang kokoh dan kuat itu mencerminkan sila ketiga. Begitu ya teman-teman ya. Yuda Keling sangat menyukai produk fashion terbaru. Dia selalu update dengan perkembangan fashion luar negeri dan hanya mau membeli produk dari brand ternama yang berasal dari luar negeri. Yuda Keling sangat malu apabila tidak memakai brand dari luar negeri saat bertemu teman-temannya. Perilaku Yuda Keling tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4 atau E5. Nah, ini sudah sangat jelas juga ya teman-teman ya kalau soalnya seperti ini. Nah, Yuda Keling menyukai fashion terbaru dia. Dia fashion luar negeri dan hanya mau membeli produk brand ternama yang berasal dari luar negeri nih. Kata kuncinya di sini ya. Nah, otomatis dia melanggar tidak sesuai dengan sila ketiga ya teman-teman ya. Kenapa sila ketiga? Nah, kaitannya dengan rasa cinta tanah air ya. Kaitannya dengan rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, kaitan dengan rasa cinta tanah air. Nah, ini terdapat dalam butir nomor 3 sila
sila ketiga ya ini. Nah, oke, jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4. Galih mendaftar untuk menjadi salah satu relawan yang siap dikirim ke Jakarta untuk misi bantuan kesehatan daerah yang terdampak COVID-19. Sikap Galih merupakan cerminan terhadap Pancasila, khususnya sila ke. Nah, oke ya teman-teman, ini juga sangat clue-nya sangat jelas sekali ya, ini menjadi salah satu relawan. Nah, relawan ya dalam misi bantuan. Nah, otomatis ini kaitan dengan sila kedua ya teman-teman ya, karena terkait dengan sila kedua itu intisari atau makna yang tersirat adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah sangat jelas ya, ini kaitannya dengan sila Pancasila, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Nah itu ya. Nah jadi ini menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, atau nomor 7 juga bisa melakukan kegiatan kemanusiaan nih. Nah jadi sila kedua pada butir ke-7 seperti itu ya teman-teman ya. Jika ada yang kurang jelas, mohon teman-teman pertanyakan itu di kolom komentar ya. Soal nomor 5. Saat wabah COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah Indonesia telah menyarankan dan menghimbau rakyat Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya menjaga jarak dan tidak berkerumunan di suatu tempat. Tetapi ada beberapa orang yang tidak mau mengindahkan himbauan dari pemerintah tersebut. Mereka selalu berkerumun di suatu tempat tanpa menggunakan masker dan menjaga jarak. Hal ini bertentangan dengan sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Nah, kalau kita perhatikan bentuk soalnya teman-teman, ini kaitannya dengan keadilan ya, sosial ya, kaitannya dengan sosial ya. Sosial, bentuk sosial masyarakatnya ya. Nah, otomatis jawaban yang paling tepat adalah E ya teman-teman, sila kelima. Nah, soalnya apabila orang tersebut tidak mematuhi protokol kesehatan, otomatis orang tersebut bisa terinfeksi COVID-19 atau COVID-19, bahkan dapat menularkan virusnya kepada orang lain atau orang di sekitarnya, dan ini merugikan orang lain. Nah, nih merugikan orang lain, otomatis ini kaitan dengan sosial ya. Tidak menjaga ketertiban umum dan tidak melaksanakan kewajibannya. Ya, tidak melaksanakan kewajibannya yaitu mengindahkan himbauan dari pemerintah. Nah, hal ini tidak sesuai dengan sila kelima. Nah, coba kita lihat sila kelimanya. Sila kelima. Nah, kaitannya ini sila kelima butir pertama yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur. Nah, karena dia tidak mengindahkan himbauan pemerintah, otomatis dia tidak berbuat luhur ya, nih. Nah, tidak sesuai dengan butir pertama sila kelima. Yang kedua, merugikan kepentingan umum. Nah, merugikan kepentingan umum tentunya ya. Dengan adanya dia keluyuran, otomatis menyebabkan atau memungkinkan tertularnya COVID-19, bahkan dapat menularkan virusnya kepada orang lain, otomatis dia dapat merugikan kepentingan umum. Maka jawaban yang paling tepat adalah E, sila kelima. Oke ya teman-teman ya. Baik teman-teman, setelah tadi kita membahas materi terkait pengamalan butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan ada 5 latihan soal, sekarang teman-teman bisa latihan mandiri ya. Dan untuk jawabannya teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, soalnya gini, Andi adalah generasi milenial yang gemar menggunakan internet untuk mengisi waktu. Suatu hari Andi melihat sebuah berita yang menarik perhatiannya di Facebook dan langsung membagikannya di lini masa Facebook miliknya. Setelah beberapa waktu, salah satu sahabatnya Andi mengirim pesan atau broadcast ya, dan menyampaikan bahwa berita yang dibagikan oleh Andi adalah hoax dan dapat menyulut perpecahan dan dia terancam undang-undang ITE. Tindakan yang dilakukan Andi bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, atau E5. Nah, silakan teman-teman untuk mendiskusikan jawabannya di kolom komentar. Oke. Demikian teman-teman, materi terkait pilar negara kaitannya dengan pengamalan butir-butir Pancasila. Nah, ditunggu video selanjutnya ya teman-teman ya. Tetap semangat dan istiqomah, jangan lupa subscribe dan bersedekah agar hidup semakin berkah. Semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.